Selamat sore sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini, semoga Anda sehat dan tentu saja bisa menjalankan aktivitas Anda dengan baik. Baik, sahabat pembelajar, saya Dewa kembali menjumpai Anda di sore hari ini di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Sore hari ini, Senin, jam 4 sore, kita memulai sesi perdana dengan menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Meta Chandra, seorang penyanyi dan juga owner Dunia Bernyanyi Course, dan dulu juga pelatih vokal dari Akademi Fantasi Indosiar. Kalau Anda ingin follow Instagramnya, @metachandra_official. Harus ya kayaknya. Oke, kita sapa dulu Mbak Meta. Selamat sore Mbak Meta. Halo, selamat sore Mbak Meta. Di mute dulu, di unmute dulu Mbak. Iya betul. Halo, sore Mas Dewa. Ya, sore. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Mas Dewa dengan tim Indonesia Belajar? Baik juga kan? Ya, baik-baik semuanya. Teman-teman di sini juga baik-baik semua. Ya. Oke. Sore hari ini kita mau mulai sesi yang pertama ya. Kita pengen belajar bernyanyi juga nih. Iya, mulai sesi yang pertama. Jadi penyanyi luar biasa ya. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai Iya. Mungkin di awal kita mulai mengenai mengenai bagaimana jadi berani ya. Ingin tampil tapi tidak punya cukup keberanian ya. Iya, itu dia. Karena kadang-kadang kalau tidak cukup biasanya suka jadi negative thinking ya Mas Dewa ya. Iya. Jadi dulu memang kalau saya suka menyadari pengen nyanyi tapi takut gitu ya, nggak berani waktu dulu waktu kecil. Iya. Jadi memang Iya. butuh pendampingan ya biar kita tuh cukup berani tampil untuk misalnya menyanyi atau apa gitu ya. Baik, Mbak Meta, sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk Anda yang hadir pada sore hari ini, join di Zoom, Anda bisa tanya nanti atau bisa sharing, silakan tulis di Zoom group chat dulu atau nanti langsung buka mic, kalau bisa sekalian buka kamera juga lebih bagus. Dan langsung saja ya kayaknya, Mbak Meta, mungkin bisa menyampaikan. Iya, boleh. Kita harus tahu tentang keberanian untuk tampil ini. Oke, sebelumnya aku mau menyapa beberapa peserta dulu, boleh Mas Dewa ya? Boleh. Oke, ada Grace ya. Halo Grace. Halo. Halo Grace. Halo. Grace-nya Nanti ini ya, kamu boleh tanya-tanya saya. Ada juga Pak Dwi ya. Ya. Ada Pak Dwi, ada Saputra Arwan, ada halo Pak. Ada Maulana, ada Emma juga, ada Sulfa, ada Lukman, ada Evi, ada Gunawan, halo. Ada Prasetyo ya? Yeah. Prasetyo, ada Agus. Halo semua. Halo. Oke, kita mulai aja Mas Dewa ya. Ya Mbak. Kita mulai. Ya.
Oke, Halo Mbak Meta. ini kenapa Ya, aku akhirnya mengambil ya, ya. Kenapa saya mengambil tagline ingin tampil? Nah, ini yang terjadi biasa di kebanyakan orang. Vokal itu adalah salah satu yang paling simpel karena apapun yang dilakukan pasti harus menggunakan vokal untuk menyampaikan sesuatu. Nah, biasanya orang ingin tampil karena pasti setiap orang ingin punya kebanggaan. Kebanggaan. Nah, ini yang terjadi biasanya ketakutan orang melihat orang lain tampil, tapi sedangkan dia tidak punya keberanian. Kita Nah, salah satunya ini. Jadi, semua orang pasti ingin, entahlah itu kesenangan, entahlah itu ingin mencapai satu proses kenaikan jabatan, pasti ingin dilihat orang supaya proses bekerja, proses belajar menjadi lebih semangat. Nah, ini kenapa akhirnya ketakutan itu harus keberanian itu harus dibangun karena pastinya orang ingin maju. Berikutnya, ya kita ke sini. Nah, ini salah satu mau anak kecil, mau umur berapapun, apalagi yang orang tua yang punya anak, sejak dini diajarkan untuk dia berani untuk mengungkapkan pastinya, mengungkapkan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga dia akhirnya mengenal dirinya, bagaimana dia mau ekspresikan dirinya sampai dewasa. Perkembangan itu menjadi akhirnya dia punya keberanian untuk mengungkapkan sesuatu itu membangun 9 kecerdasan individu yang dimiliki setiap anak hanya dari vokal. Hanya dari vokal. Kemudian, oke. Nah, tampil adalah bukan untuk kita menyombongkan apa yang kita miliki, tapi adalah tampil ada sesuatu sesuatu yang bukan luar biasa, tapi sesuatu yang pasti orang inginkan. Setiap orang ingin tampil adalah untuk suatu kebanggaan, untuk pride, untuk kebanggaan. Dan akhirnya kenapa saya ambil tagline adalah keberanian. Keberanian adalah pengenalan diri. Ketika kita mengenal diri, kita mengenal satu ritme. Setiap orang punya ritme, setiap orang punya harmoni, setiap orang punya melodi. Apa itu ritme? Dari diri kita pun ada, dari awal sudah ada ritme, adalah jantung kita sendiri. Itu udah ritme. Sebetulnya aku sudah siapkan video, tapi mungkin minggu pertemuan berikutnya kita akan buka itu videonya. Jadi ritme pada jantung kita adalah itu satu ritme yang pertama kali kita rasakan. Jadi kenapa harus kembali ke diri kita untuk kita mengungkapkan sesuatu, vokal itu dibangun dari diri kita, karena apa? Karena kita punya ritmenya sendiri-sendiri. Dan harmoni itu apa? Setelah kita punya ritmenya, kita harus tahu cara kita bernafas sudah sehat belum sih? Cara kita bernafas sudah lebih kuat belum sih? Nah, itu adalah harmoni yang membuat badan kita bisa mengeluarkan vokal dengan ritme dan dengan harmoni yang dimengerti. Apa itu melodi? Melodi adalah bagaimana setiap orang mempunyai ciri khas dari detak jantungnya, semua orang berbeda, dan harmoni dari cara bernafasnya, dari organ pernafasannya, dari panjang pendek nafasnya, itu akhirnya membuat satu melodi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kenapa tampil adalah kebanggaan, sehingga biar orang bisa mengungkapkan satu ritme, satu harmoni, satu melodi, dan bagaimana mengeluarkannya adalah dengan pengenalan diri, sehingga dia akan berani mengungkapkan dirinya tanpa orang mencari
keluar dari dirinya, tapi hanya menggali dalam dirinya, dia akan menjadi lebih berani dan lebih pengenalan dirinya kuat, sehingga dia mengungkapkan dirinya dengan lebih tepat. Itu gambaran mengenai vokal itu sendiri. Kemudian ini adalah beberapa anak yang anak didik atau ya sejak dini diperkenalkan untuk mengenal badannya sendiri dengan bergerak, dengan mengeluarkan suara. Kemudian tapi kita mau pakai di mana nih? Kita tahu Mas Dewa, suaranya nggak keluar ya Mas Dewa ya, yang ini ya, videonya ya? Belum ya? Gambarnya terlihat Mas Dewa? Gambarnya nggak ada. Ini player musik ya? Nggak ada juga, oke. Berarti ini, iya, jadi video musik anak-anak latihan. Nggak ada ya Mas Dewa ya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Ah, tidak ada, berarti, oke. Oke, kita sekarang kembali ke ya, ke satu gambar ini. Ya. Jadi setiap orang mempunyai sistem di badannya sendiri-sendiri, stimulasi di badannya sendiri-sendiri, dan suara itu keluar dari badannya sendiri. Pertama dari olahan organ-organnya sehingga suara itu terbentuk. Yang kedua adalah akhirnya setelah dia mengenal dirinya, akhirnya bentuk harmoni yang berbeda setiap orang akan keluar dari suaranya masing-masing. Itu. Jadi kenapa harus tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu yang kita miliki? Dan kenapa keberanian itu berkurang karena ya kembali lagi tadi kita tidak mengenal diri kita secara baik. Sedangkan olahannya semua ada di dalam diri kita, semua badan kita, kita juga punya ritme yang dimiliki semua orang seperti ini. Oke, mungkin kita coba tanya beberapa yang sudah hadir, Mas Dewa, yang mengenai apa kendala mereka dalam bervokal. Boleh, Mas Dewa? Baik, untuk sahabat pembelajar yang sudah join, mungkin bisa sharing ya. Apa sih kendala yang membuat kalau sahabat pembelajar ini mau tampil agak grogi, tidak punya kurang cukup keberanian gitu ya? Gitu ya, Mas ya? Iya, iya. Oke. Iya, betul. Ya. Silakan, mungkin langsung buka mic saja. Oh, iya, boleh semua. Ada sama sore Bu Tina. Ada Bu Tina, Mas Dewa. Ya. Bu Tina Mote. Ya, mungkin bisa sharing. Ayo, boleh dibuka mic-nya. Coba sharing. Ada Mas Saputra Arwan juga, ada Grace. Grace mungkin mau sharing? Hai Grace. Grace mau sharing apa, sayang? Buka mic-nya. Halo Grace. Gambar menempatkan cepat naik. Ya, Hai Grace, ada yang mau ditanyain nggak Grace? Kenapa kamu suka nggak berani kalau nyanyi? Enggak tanya ya.
Nggak apa? Apa? Halo, Grace? Gak ada Tan. Tan ada sesuatu jangan. Gak ada, kamu jadi berani-berani aja ya? Iya Tan. Berani-berani aja orangnya. Oke, Ya, berani. Oke. Aja deh. Coba Grace nyanyi satu lagu apa aja terserah. Lagu. Ayo Grace. Oke, Grace, tunjukkan keberanian. Nanti Mas Saputra juga ya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Oke. Oke, Grace. Mbak Meta ya. Jadi Grace, kalau kamu belajar nafsu, ya. Gimana Mas Dewa? ya tampil untuk Zoom aja butuh keberanian ya, apalagi di panggung. Dan Grace sudah membuktikan ya. Yes. Ya, itu udah model ya, modal awal untuk dia berani. Kami juga ingin sumbang lagu. Ingin pasti Bu Tina. Oke, aku save dulu ya, Grace. Nanti setelah semua baru kita rangkum ya, Mas Dewa ya. Ya. Oke. Sekarang Bu Tina, Bu Tina. Halo Indonesia Timur, halo Merauke. Halo Jakarta, Ya, kami silakan dari Ibu. Malam. Rame-rame nih. Halo Mas Dewa Rame-rame. Ketemu lagi. Bu Tina, teman-teman kalau nyanyi pasti udah percaya diri semua nih ya Mbak Meta ya. Ya Bu Tina. Iya. Kami juga mau bawakan lagu untuk Mas Dewa dengan Mbak Meta. Oke, silakan. Oke, ayo. Ayo, silakan Bu. Indah rencanamu Tuhan. Ayo. 2, 3. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Aku tak tahu dan ku rasakan semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan di dalam hidupku. Hidupku dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang
Yeay. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya, luar biasa. Oke, mungkin ada yang lain. Sore ini kita dihibur ya Mas Dewa ya. Lain lagu apa? Tanah Papua. Ya, Ya, Pak Dewa mau Tanah Papua. Oke, ayo. luar biasa Bu Tina sama teman-teman di sana ya. Meskipun sana udah jam setengah 7 ya. iya, 6:30 ya Mas Dewa, 6:30. Mungkin ada yang lain? Mas Saputra nih udah buka kamera. Mas Saputra, ayo Mas. Tanah Papua atau yang satu lagi? Mau mencoba. Ayo Mas Saputra, ada yang mau ditanyakan? Atau mau coba keberaniannya? Gitu. Yang satu lagi. Iya. Di sana. Satu. 1, 2, 3. Di sana pulaku yang puja selalu cenderawas di pulau indah. Yang membisu selalu mengawasi burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri yang ku punya selalu keindahan alammu yang mempesona, sungai-sungai yang deras mengalirkan emas. Surya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih kedua lagu ini. Terima kasih. Sama-sama Mbak Meta, Oke, Pak Dewa. Ya, terima kasih Ibu semua. Tina tetap di situ. Coba sekarang mungkin Mas Saputra ya. Mas Saputra Ini mau dengan ini bunda-bunda. ada yang ditanya. Halo Mbak Meta. Iya. Yes, ya Mas Dewa. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin yang nanti akan bisa tampil juga. Ya. Iya, Mas Saputra kayaknya sudah membuka mic-nya Mas Dewa. Mas Saputra. Ya, selamat sore Pak Ibu. Halo. Halo. Sore. Iya. Ayo berani nggak untuk keluarin suaranya di sore ini? Nggak berani Bu. Nggak berani, kenapa? Suaranya terlalu Kenapa pas. nggak berani? Lalu Val, kan tagline-nya apa ya? Tagline-nya ingin tampil nggak, Mas Saputra? Ingin tampil nggak? Tampil. Ingin, iya. Ada keinginan nggak tampil? Ada Bu. Ada. Ada Bu. Nah, takutnya kenapa Mas Dewa? Mas Dewa, Mas Saputra. Kenapa? Ketakutannya apa? Nggak beraninya kenapa? Karena Tidak beraninya kenapa? suaranya Bu. Karena suaranya. Coba nyanyi Indonesia Raya bisa dong? Indonesia Raya bisa kan? Coba. Oke Bu. Janganlah Indonesia Raya Bu. Lagu rohani aja. Coba ya.
Ayo berani. Ya, boleh. Ya, silakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Oke, Bu. Oh, good. Berani. Tidak ada yang mustahil loh ya. Sesuai lagu yang dipilih. Ya, jadi berani, jangan ragu-ragu. Apapun itu punya kamu. Nanti masalah gimana proses latihan vokalnya nanti kita bangun bersama. Tapi keberanian itu harus dipupuk tuh Mas Saputra. Jangan ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Oke? Good? Oke, Bu. Good banget. Mungkin terima kasih. Mungkin Pak Dwi, Mas Dwi Heli. Pak Dwi. Halo sore Bapak. Sore, saya menyimak aja Mbak. Mungkin harus berani ya Pak. Iya, saya nggak bisa Harus nyanyi. berani loh Pak. Saya menikmati aja. Kenapa? Menikmati saja. Iya. Tapi di kantor kan harus ada apa ya Pak? Kalau lagi kumpul-kumpul ikut nyanyi juga dong? Enggak, sorak-sorak aja. Oh enggak, tetap silent. Terima kasih ya Pak udah hadir sore ini. Iya. Mungkin ada yang pengen Bapak tanyakan Pak langsung. Oke, Halo, Mbak. next siapa lagi ya? Mungkin ada ya Mas Dewa. Ya, Emma, Mbak Emma. Hai. Iya, hai Emma. Hai Emma. Hai. Tuh. Ayo, sore ini mungkin kita coba keberanian anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia seberapa besar ya? Emma. Hai, ya. Emma, silakan. Hai Emma. Kameranya. Siapkan satu bait lagu saja ya, Mbak Meta ya. Oke. Jadi Ya, kita betul. sama menunjukkan keberanian kita untuk menyanyi. Oke. Ya, betul. Ayo, Tell me why you wait. Emma. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? I wish you cared a little more. I wish you told me this before, my love, my love, my love, my love. Won't you stay a while? Thank you. Wis. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Apa saya mau bahas dulu? Mbak Mita dong nyanyi satu bait. Aku nyanyi. Aku mau kasih tahu ini deh cara apa namanya. Ini kita berbagi ya. Jadi ya semua udah bagus, dengan berani itu udah bagus. Cuman satu hal, gimana si suara itu bermanfaat buat diri kamu, bukan cuma tugas menyelesaikan satu lagu. Misalnya seperti ini. Jadi biasanya kita nafas nih ya, nafas, buang. Nafas lagi, buang. Dari situ kita bisa menghasilkan banyak hal. Nyanyi, iya. Kita bisa merasakan jiwa kita, iya. Kita bisa merasakan stimulasi diri kita, iya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Karena nafas itu paling simple. Kadang-kadang kita lupa, kita nafas nggak ya gitu. Padahal kita hidup.
Kita lupa, kita nafas apa enggak ya, padahal kita hidup. Itu dia. Akhirnya, nah gimana caranya kayak misalnya Grace, Ibu Tina, Emma, gimana suaranya bisa lebih bermanfaat buat orang lain dan buat diri kamu, gimana caranya kamu kenali nafas kamu. Caranya gimana? Coba kamu sekarang semua yang di sini boleh coba nafas, terus buang. Lagi nafas lagi, buang. Lagi nafas lagi, ambil nafas, simpan di badan kamu, terus buang. Sampai kita nafas, kita bisa merasakan detak jantung kita di situ. Ketenangan kita teruji di situ. Jadi ada juga yang terus kita yang menahan dari nafas itu. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas vokal lainnya, dari situ kita bisa kontrol diri kita. Sekali lagi ya kita coba ya. Nah, semua boleh coba. Nafas, nafas semua, terus buang. Sekali lagi, semua ambil nafas, nafas, simpan di badan kita, terus buang pelan-pelan. Yang pertama yang kita rasakan adalah, kita hidup. Nah, jadi kalau kita hidup, berarti kita bisa melakukan segala macam hal. Yang kedua, ternyata kita ada jantung kita yang berdetak. Berarti kita nggak usah takut untuk apapun, bahwa segala macam yang diolah dari badan kita. Nah, sekarang tadi kita nafas, buangnya kan, sekarang kita buangnya A semua. Cobain ya. Semua nafas, nafas semuanya, terus buang A. Buang A. Lagi. Santai aja, satu lagi nafas, buang A. Bisa? Dari situ aja kita bisa tahu pengendalian diri kita seperti apa. Kita belum melakukan apa yang lain, tapi di situ kita bisa. Karena kita akan bunyi, kita akan gini. Bisa bisa gitu, atau dia lebih stabil. Atau kalau jantung kita grogi langsung. Nah, seperti itu. Ya. Mulai dari situ kita bisa tahu diri kita seperti apa. Ya, karena objek yang di luar itu banyak, ada lagunya, lagu A, lagu B, lagu C, atau kita mau, mungkin Pak Dwi mau ada rapat nih, kita harus di depan. Gimana caranya kita kontrol diri kita supaya bisa menyampaikan dengan baik apa tagline yang mau dibawakan, apa tagline yang mau disampaikan supaya orang mengerti. Adalah seperti itu caranya. Ya, sekali lagi kita coba, kita ambil nafas yang dalam, kita simpan, tapi kita pengeluarkannya sedikit demi sedikit. Kita rasakan badan kita yang mengontrol semuanya, yang memproduksi semuanya, dan kita nikmati betul apa yang kita punya. Coba ya, sekali lagi. 1, 2, 3, nafas semuanya. Ya, Grace, nafas. Ibu Tina, Emma, Saputra, nafas. Simpan di dalam badan kita, buang A. Oke.
nafas, simpan udaranya di dalam badan kita. Kita keluarkan sedikit demi sedikit dengan huruf A. Good. Berasa nggak sih bahwa kita pengen loncat, pengen nih, gitu, atau pengen, Nah, begitu nyanyi, itu semua dikontrol. Begitu nyanyi, semua dikontrol. Kita nggak bisa teriak-teriak, itu nggak bisa. Begitu nyanyi, kita benar-benar dikontrol untuk menyampaikan satu demi satu, step by step, apa yang keluar dari mulut kita. Nah, dengan latihan itu aja kita, begitu kita bisa kontrol, kemajuannya akan sangat luar biasa. Kita belum masuk ke teknik ya, kita masih merasakan apa yang kita punya. Itu aja kita bisa sangat kontrol, ya. Jadi nyanyi tuh kenapa bisa membuat kita lebih kenapa harus takut? Ya, Saputra, kenapa harus takut? Nggak perlu takut, karena kamu punya itu. Apalagi tadi yang nyanyi lagu-lagunya semua ke Tuhan, bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena kamu sudah diciptakan sempurna. Itu. Mungkin sekarang coba Emma. Iya, Kak. Halo, Emma. Halo. Oke. Sekarang kamu coba nafas. Halo, sayang. Kamu coba nafas, terus kamu bilang bunyiin huruf A ke depan. Siap? 1, 2, 3, nafas. Mic-nya dinyalakan, sayang. Ya, oke. Buang A, huruf A. Terus. Sekali lagi. 1, 2, 3, nafas. Buang A, sayang. Sinyal. Oke, apa yang kamu rasain, Emma? Pas udah habis capek. Ya, jadi kamu bisa merasakan detak jantung kamu di situ, kamu bisa rasain nafas kamu, dan kamu bisa merasakan emosi kamu yang pengen loncat dari badan kamu. Ya, itu yang harus kamu latih terus. Karena pada saat kamu nyanyi, kamu harus lepas, tapi dengan kontrol yang baik. Apalagi kalau kamu udah masuk teknik, kamu akan lebih tahu gimana caranya kestabilan tone itu dari low note, dari nada rendah, nada sedang, nada tinggi, itu kamu akan dapatkan di situ. Oke, sekarang Grace. Hai Grace. Hai Tan. Grace. Oke, sekarang kamu teriak sekeras-kerasnya. Oke, sekarang kamu teriak sekeras-kerasnya. Coba. 1, 3. Coba teriak sekeras-kerasnya, sayang. Kurang keras. Lebih lepas. Ayo. Nafas dulu, terus keluarin. Nafas dulu, terus keluarin. Oke, sekarang kamu nafas keluarinnya lebih halus. Sekarang perbedaan apa yang kamu rasakan? Good. Perbedaan apa yang kamu rasakan? Apa? Yang lebih keras sama yang lembut tadi, apa yang beda yang kamu rasakan? Kalau yang lebih pekat, lebih relax. Oke, yang keras lebih susah keluarnya. Lebih kayak mau loncat. Lebih kayak terangkat ke atas. Oke, makasih.
Makasih sayang. Jadi gitu Mas Dewa. Jadi ada beberapa orang yang dia lepas itu dia lebih bebas. Tapi ada beberapa orang yang harus dibuka supaya dia lebih lepas pada saat bernyanyi. Jadi itulah gunanya teknik vokal yang akhirnya membantu satu yang terlalu lepas menjadi terpola, yang tidak lepas menjadi lepas untuk terpola. Itu seperti itu. Dari apa? Dari hanya nafas, awalnya kita kenal dari nafas. Karena saya tidak bisa membantu kalau dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Nanti akhirnya kebanyakan yang terjadi sekarang adalah latihan nyanyi tapi kayak seperti disuruh mencontoh. Jadi bukan melatih stimulasi, tapi akhirnya dia hanya mencontoh. Seperti ini A, jadi harus di B pun jadi A juga gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Nah itu yang seperti tadi yang nafas, kita buang nafas, kita buang A, itu yang kadang-kadang tidak dilakukan sebelumnya. Jadi akhirnya mereka cuma kejar-kejar, saya mau lagu ini, saya mau melakukan lagu ini, akhirnya mereka lagunya dapat, dirinya tidak terbangun. Itu yang kenapa aku bilang bahwa keberanian itu adalah pengenalan diri. Karena begitu kita kenal diri kita, lagunya kita bisa taklukkan, diri kita pun bisa kita taklukkan. Malah mungkin lebih berkembang daripada lagunya harusnya, karena kita nggak mungkin begitu selesai lagu itu kita juga selesai untuk menyanyikan, tidak. Gitu. Jadi pada saat kita bisa menaklukkan lagunya, kalau kita kenal pengenalan diri kita beraninya betul, kita akan jauh lebih berkembang daripada lagunya itu sendiri yang sudah kita taklukkan. Itu. Ya, jadi semua jangan mengejar-ngejar lagu karena kamu lebih berharga daripada lagunya itu sendiri, gitu. Ya. Terus mungkin Ibu Tina Mote lagi kembali, Ibu Tina Mote. Apa Mas Dewa mau coba? Mas Dewa ada yang mau ditanyakan? Jadi memang yang paling penting itu adalah kenal diri kita ya. Artinya ketika kita seringkali kalau mau tampil tuh berdegup keras gitu ya, akhirnya kan konsentrasi kita ke kenapa sih deg-degan biar ya, kita nggak bisa menaklukkan presentasi kita ya, nggak bisa menaklukkan lagu kita yang akan kita bawa. Betul Mas Dewa. Karena dengan cara bernafas tadi ya. Iya. Itu salah satu pengenalan dasar Mas Dewa untuk kita mengenal diri kita. Yang paling dasar adalah itu, untuk tahu bahwa kita punya jantung, kita punya organ pernafasan, kita ternyata punya kaki bisa berdiri. Nah, dari situ Mas Dewa. Iya, oke. Jadi gitu. Begitupun juga mungkin Bu Tina, coba Bu Tina apa yang menjadi kendala Ibu pada saat Ibu menyampaikan sesuatu pada guru, pada anak-anak, atau pada timnya Ibu? Apa yang terjadi, Bu? Kendala apa yang terjadi? Mbak Meta, mau tanya nih. Pada saat kenapa, kita Ibu? belajar, lalu kita menyanyi dengan anak-anak, kemudian dengan gerakan. Dengan gerakan, lalu kita menyanyi itu seperti nafasnya ngos-ngosan begitu. Itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Begitu. Iya. Oh ya. Iya. Jadi Ibu, jadi sebetulnya gini, pada saat kita menyanyi, kita hanya menggunakan udara aja, keluar masuk udara, sama seperti kita nafas. Tapi pencipta kita memberi kita otot-otot di badan kita. Nah, otot-otot itu yang kita bisa latih untuk menyangga udara yang kita lakukan untuk menyanyi atau untuk bicara. Apalagi ditambah dengan ada gerakan pada saat menyanyi untuk performernya. Ada gerakan itu membuat badan kita lebih naik turun. Nah, tapi ototnya tidak ikut bergerak karena Ibu. Jadi otot itu yang harus kita ketahui dan kita latih supaya apa? Pada saat kita melakukan apapun tentang vokal,
kita bisa bergerak, kita bisa performa kita bagus, kita bisa mau jungkir balik pun kita bisa dengan apa? Otot yang di badan kita yang menyangganya, Ibu. Itu. Nah, disitulah kenapa aku selalu bilang ini, vokal itu menjadi awal untuk semua orang punya basic yang kuat. Kenapa? Karena kita yang selama ini nggak tahu bahwa kita punya otot tuh di dalam badan kita untuk apa sih? Adalah untuk itu, Ibu. Jadi udara suara yang kita keluar dari mulut dikuatkan dari otot-otot yang ada di badan kita, Ibu. Nanti itu ke depan adalah melatih stimulasi vokal itu. Jadi kalau itu sudah kuat, Ibu mau gerak atau Ibu mengajarkan anak-anak untuk gerak, pastinya dia akan lebih stabil, Ibu. Kalau itu tidak ada, pastinya dia akan lebih nadanya kemana-mana, gitu kan. Yang tadinya udah dilatih 100% bagus, begitu ada gerakan dia berantakan, itu sudah pasti, karena dia tidak ada fondasinya. Gitu. Pentingnya fondasi vokal itu tidak harus dicari dari luar, tapi di badan kita sendiri, kita punya itu, Bu. Kita punya itu, fondasi vokal. Kita punya otot di badan kita untuk menyangga itu. Itu yang kadang-kadang kebanyakan orang tidak dikenalkan. Akhirnya bagaimana mereka menaklukkan lagu akhirnya. Nah, itu yang aku ingin ajak Ibu Tina Mote dan semua guru-guru, bukan untuk kita saling mengajari, enggak, tapi kita saling sharing. Nah, yang tadi Ibu, kendala Ibu adalah yang tadi bahwa Ibu harus mengenal ada otot-otot di badan kita yang harus diproses, ya, diproses sehingga suara yang keluar dari mulut kita itu akhirnya punya fondasi, seperti rumah punya fondasi. Kalau nggak ada fondasinya, begitu ada angin, dia hancur. Itu yang terjadi. Jadi fondasi apa? Otot di badan kita yang kita harus lakukan dengan berlatih, dengan mengenali diri kita, dan kita mengaktifkan semuanya untuk membuat diri kita lebih maksimal. Baik Ibu, dan akan lebih sehat Ibu pastinya. Pada saat ototnya bergerak, Mas Dewa, semua hal yang di badan kita kayak angin yang tidak bagus buat badan kita itu bisa keluar, Mas Dewa. Itu bisa keluar, karena apa? Kita melatih otot kita supaya lebih kencang, terus udah gitu, supaya lebih kuat, sehingga yang negatif itu nggak akan masuk, Mas Dewa. Malah dia akan nggak akan masuk ke otot-otot itu, nggak akan nyelip-nyelip di antara di otot-otot itu, enggak, karena otot kita udah lebih padat. Begitu otot kita lebih padat, semua yang membuat kita tadi nggak stabil, sakit, kita nggak kenal diri kita, akhirnya hilang semua, Mas Dewa. Itu kenapa akhirnya dari vokal itu menjadi dasar untuk membangun keberanian kita sendiri, yaitu dengan pengenalan diri. Itu, Mas Dewa. Itu Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali nggak, Bu? Mbak Mita, mau tanya, Yes. Boleh? Yes, ya Bu. Boleh, Bu. Boleh. Yang saya mau tanya, Mbak Mita itu kira-kira otot-otot di bagian mana ya? Apakah dada, kaki, tangan, atau perut? Seperti itu yang bisa menunjang kita supaya suara tuh dia keluar bagus dengan gerakan yang kita buat. Oke. Pertanyaan saya, Mbak Meta. Jadi yang pertama, otot yang pertama. Oke. Baik, Bu. Oke. Yang pertama adalah otot yang harus kita kenali adalah otot perut pastinya. Karena otot perut itu tempat kita menyimpan udara ya dari pernafasan kita. Nah, otot perut itu harus kuat sehingga udara yang kita ambil tidak bocor kemana-mana. Jadi kita bisa simpan dan bisa kita gunakan. Seperti air. Air diambil, ditampung di satu tampungan, tampungan itu nggak boleh bocor. Karena kalau bocor, akhirnya kita tidak bisa menggunakan air bersih itu kan, Bu. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah otot perut. Berikutnya adalah otot sekitar pita suara kita. Karena udara yang disimpan akhirnya harus keluar. Iya, tenggorokan. Harus keluar. Ada di sini, ada rongga di sini. Ya, terus
ada tulang belikat di sini juga ada ototnya. Gimana supaya dia udah disimpan, dia keluar dengan tanpa ada kebocoran kiri kanan. Nah, otot itu yang menjaga, Bu. Jadi ada otot di sini sekitar dada, ada ke rongga, ke daerah pita suara, dan akhirnya ke rongga mulut pun di sini ada otot yang harus menjaga supaya si udara itu membentuk jadi suara yang lebih stabil. Iya. Gitu. Itu bagian dalam, Bu. Tapi otot kaki, otot sekitar otot luar badan kita pun itu sebetulnya itu digerakkan juga. Tapi dengan otot dalam dulu sehingga otot luar ikut mendukung. Karena badan kita satu, tidak bisa dalam dan luar. Ini pasti akan ikut pada saat ini bekerja maksimal, ini akan ikut membantu otot luarnya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi yang pertama adalah yang tadi balik lagi otot perut, karena kita perlu menyimpan udara yang akan kita proses untuk olah vokal. Gitu. Setelah itu udara itu kita akan gunakan. Nah, saluran untuk mengalirkan udara itu, otot di sekitar saluran itu juga harus kuat sehingga udaranya juga maksimal terpusat untuk objek yang akan kita lakukan, misalnya lagu yang akan kita taklukkan. Gitu. Itu aja dulu, Bu, otot-otot sekitar itu. Jadi badan kita tuh udah sempurna banget sebetulnya, Bu. Jadi makanya kenapa aku bilang kenapa nggak berani ya gitu. Harus berani, kita punya semua. Nggak punya pun atau lemah pun pasti kita dikasih hal yang lebih di titik lainnya. Gitu. Cukup mengerti nggak, Ibu? Oke, udah acungi cukup 2 mengerti. Ya, jadi buat Oke. Iya. Jadi untuk Emma, untuk Saputra, untuk Grace, untuk semua, baik Pak Dwi juga. Jadi untuk kita semua pasti butuh suara. Orang bisu aja biasanya aku pernah ajar tunarungu tuh, Mas Dewa. Gimana caranya si tunarungu itu ada yang nol banget, dia tidak bisa sama sekali dengar, ada yang masih bisa dengar. Nah, tapi mereka punya otot pita suara, Mas Dewa, di sini. Jadi masih bisa dicoba diaktifkan untuk bekerja nggak ya gitu. Organnya ada karena organnya kan nggak hilang, biarpun mereka nggak bisa bicara, organnya ada. Nah itu bisa kita olah apa lagi? Anak-anak kayak Emma, kayak Grace yang anak milenial ya, anak sekarang itu kan lebih terbuka, lebih ekspresif. Nah, gimana caranya biar kamu dapat ngeluarin ekspresinya itu dengan apa? Badannya, kamu harus kenal badan kamu. Kamu nggak bisa, gimana caranya kenal badan kamu? Ya tadi, tahu pola olah vokal yang benar. Gitu. Kenal sama organ badan kamu. Gitu. Yeah. Terus carilah experience lagu yang kamu suka sejauh mungkin, boleh. Begitu keluarnya jauh, ke dalam pun kamu harus makin kuat supaya kamu bisa menaklukkan apa yang kamu sukai, tapi badan kamu tidak kehilangan fungsinya. Itu sebetulnya. Jadi ya semua harus berani. Bu Tina juga harus berani. Kenapa? Suarakanlah suara ibu dengan apa? Ibu punya, pada saat ibu kehilangan jalan, ibu dengerin jantung ibu. Masih ada nggak? Masih ada. Ibu coba nafas. Keluarin. Hanya satu huruf A aja. Oh, saya masih hidup dan saya masih dikasih kesempatan. Jadi, mulai dari situ pula, ibu pendekatan ibu sama anak-anak, Bu. Pendekatan ibu sama anak-anak. Dan guru-gurunya, kita bisa saling support kalau Bu, gitu. Jadi, gurunya juga harus sehat. Supaya apa? Anak-anaknya juga akhirnya malu hati untuk lari ke orang lain karena gurunya sehat. Sehat, iya gitu. Betul. Jadi mereka akan lebih tertarik masuk sama ibu. Mereka akan tertarik dalam rangkulan ibu daripada orang-orang yang kasih sesuatu yang nggak baik. Nah, kenapa sekarang akhirnya banyak yang menjadi kesana kemari gitu? Karena apa? Yaitu kita kehilangan
pada saat kita mengajar, terus terang aku pengajar dan aku pernah kehilangan diri aku sendiri. Karena apa? Begitu aku semangatnya mengajar orang, akhirnya aku tidak mengajari diri saya sendiri. Nah, itu yang saya bisa bagi sama Ibu Tina, sama guru-guru gitu. Karena saya bukan mau tidak melihat perjuangan Ibu, no gitu. Tapi Ibu jangan sampai kehilangan diri Ibu sendiri. Karena apa? Ya, betul. Begitu Ibu hilang, pelajarannya tidak akan dilihat karena apa? Ibu tidak menarik untuk mereka lihat. Gitu. Sekarang gimana caranya supaya anak-anak itu mau ke kita? Adalah dengan apa? Kita harus kuat, kita harus punya semuanya, kita harus terisi, Ibu, gitu. Yeah. Karena anak-anak sekarang kayak Emma, kayak Grace, kalau kita tidak menarik, mereka akan pergi jauh. Mereka akan cari yang lebih menarik, seperti Lem Ibon misalnya, anak-anak Grace misalnya, lebih baik main ke mall deh gitu, daripada dengerin Kak Meta di sini kayak apa sih Kak Meta nih gitu. Nah, lebih baik gitu. Nah, itu yang terjadi kenapa kayak orang tua gitu. Kenapa orang tua harus mengenal detail vokal ini, kenapa? Karena di situ dia bisa mengisi dirinya dan bisa menjagain anaknya, Bu. Gitu. Karena anak itu bernyawa. Jadi kalau itu apalagi anak milenial sekarang, Ibu, mau dimanapun kondisinya, dimanapun posisinya, karakternya itu memang seperti itu. Jadi kendalikan itu dari vokal kita awalnya. Sama kayak Saputra. Saputra tuh nyanyi apa? Tak terbatas, tak ada yang mustahil. Nah, semua memang tidak terbatas karena kita sudah diciptakannya sempurna. Gitu. Tapi gimana? Kenapa kita suka jadi mustahil? Karena kita nggak cari ke dalam diri kita. Kita nggak cari nafas kita di mana. Gitu. Itu yang paling penting adalah kita cari itu. Dan percaya sama aku, pada saat kamu bisa kenalin itu, muka kamu akan lebih happy, satu lebih charming, kedua, ketiga semua akan datang sama Ibu Tina, sama ibu guru-guru di sana, mereka akan lebih merangkul Ibu daripada merangkul orang lain. Iya, dan betul. Kita bisa jadi sesuatu yang luar biasa, Ibu. Ya. Ya, Mas Dewa, gimana? Kita tidak bisa diperpanjang lagi. Mungkin ada closing statement untuk tema kita hari ini. Statement. Tampil gitu. Ya. Ya. Jadi hari ini adalah aku senang banget semua berani tampil, itu udah satu poin paling utama. Yang kedua, berikutnya kita akan adain satu bulan sekali apa seminggu sekali, Mas Dewa? Gimana? Mas Dewa. Sesi seminar vokal akan seminggu sekali. Seminggu sekali. Bukan. Jadi kita akan minggu depan kita akan membuka lebih lagi tentang vokal. Jadi kalau Ibu Tina cari apa yang bisa Ibu coba terapkan, dan Ibu nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk lebih detail mengenai vokal itu sendiri. Emma juga, Saputra juga. Jadi keberanian yang sekarang sudah didapat hari ini adalah luar biasa buat saya. Tapi keberanian itu harus bermanfaat. Kami juga merasa luar biasa karena kita bisa mendapatkan sedikit ilmu dari Mbak Meta dengan Pak Dewa. Iya, itu tujuan kita. Iya, Ibu jangan lupa minggu depan kita lebih lagi kita interaktif. Ibu juga lebih mengenai apa manfaat vokal. Nanti kita datang lagi ya Bu ya minggu depan. Oke, baik. Iya. Oke. Gitu. Jadi terima kasih hari ini untuk keberaniannya. Jangan lupa minggu depan, dan jangan lupa ajak teman-teman kamu yang yang kehilangan arah atau yang bingung dirinya seperti apa. Ayo kita coba kita bongkar di sini, dan kita mudah-mudahan dari titik ini kita ke depan bisa jadi Indonesia belajar yang lebih sehat dan kuat. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mas Dewa. Terima kasih buat Indonesia Belajar. Terima kasih banyak Mbak Meta Chandra, seorang penyanyi dan juga dulu
vokal dari Ya, salam semuanya, Pak Dewa, Mbak Meta, makasih. Iya, terima kasih untuk sahabat pembelajar juga yang Ibu. Ya, makasih. bagaimana melatih kita ya untuk tampil di panggung. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.